Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, saudaraku yang diberikan Allah kasih sayang, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masuk pada bab baru 169 dengan judul Babu I'anatir Rafiqi, bab menolong teman sejawat, menolong orang lain. Imam An-Nawawi di sini menggunakan kata-kata ar-rafiq yang punya makna as-sahib, teman, atau sodikun sama atau rafiqun. Fil babi ahaditsu katsiratun, pada bab ini banyak hadis taqaddamat yang sudah dulu dijelaskan di awal. Jadi bab menolong teman atau menolong orang lain yang dekat dengan kita ini sudah banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini dijelaskan di awal dalam bab lain tentunya. Kahadisi, seperti hadis misalnya wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa dalam menolong hamba, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong temannya. Di sini Allah memberikan jaminan pertolongan kepada seseorang ketika seseorang itu mau menolong kepada orang lain, akhihi, dalam hadis ini disebut. Kemudian juga wahadisi, juga hadis kullu ma'rufin shadaqatun, segala sesuatu yang ma'ruf adalah sedekah. Ma'ruf seringkali kita artikan ma'ruf itu adalah baik. Jadi segala sesuatu kebaikan atau setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi apapun yang kita lakukan yang memberikan manfaat, kalau yang digunakan kata ma'ruf itu dari kata urf. Urf itu adalah sebenarnya kebiasaan baik, atau ma'ruf itu sesuatu yang sudah diketahui atau dikenal dari kata arafa ya'rifu. Maka ma'ruf itu sesuatu yang baik, sesuatu kebiasaan yang dikenal masyarakat, yang memiliki manfaat, kemudian dilakukan sekecil apapun, maka dia itu adalah sedekah.
Sedekah itu juga dari kata sodako, yasduku itu benar. Jadi sodako itu adalah kebenaran yang diakui atau sodako. Tapi sodako sudah punya makna sendiri, yaitu sodako adalah sesuatu pemberian yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kullu ma'rufin sodakotun, setiap kebaikan bernilai sedekah. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa sedekah itu ada yang sedekah yang namanya sedekah jariyah, sedekah atau sedekah yang pahalanya terus mengalir. Maka sedekah ketika dia punya manfaat yang terus menerus, maka pahalanya terus mengalir sesuai dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai tradisi dengan tradisi yang baik, maka falahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala yang mengikutinya, pahala orang yang mengikutinya. Misalnya kita punya memulai kebiasaan baik, misalnya ada orang yang biasa ketika dia ke masjid, ya selalu kalau lewat, misalnya dia menghilangkan apapun halangan yang ada di jalan yang dia lewati, dan kebiasaan itu terus dilakukan lalu diikuti yang lainnya. Atau ketika mau ke masjid pasti mengajak rumah-rumah yang dilewatinya untuk ke masjid pula. Nah, ini berat ini, ditotok-totok dulu, ke masjid yuk misalnya. Maka yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh, karena dia harus melewati berapa rumah misalnya. Lalu yang lainnya ikut ajak-ajak, itu termasuk kebiasaan yang baik, dia dapat pahala. Kok yang lainnya mengikutinya, apapun itu, maka dia mendapatkan pahalanya pula dari yang mengikutinya. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahala yang mengikuti tadi. Wa asbahihima, dan hadis-hadis jenis lainnya amat banyak hadis ini. Maksudnya selain dua hadis ini juga banyak yang sudah dijelaskan di muka. Nah, sekarang hadis yang baru yang belum pernah dijelaskan di awal, di sini disinggung oleh Imam Muslim. Yang pertama atau hadis yang ke-969. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, bainama nahnu fi safarin, ketika kami dalam sebuah perjalanan, idja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seseorang yang berada di atas kendaraannya. Faja'ala yasrifu basaruhu yaminan wa shimalan, ia menoleh, jadi ia memalingkan pandangannya ke kanan maupun ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkana ma'ahu fadlu dhuhrin, barang siapa yang ia memiliki kelebihan, kata dhuhrin itu aslinya adalah punggung ya, dhuhr itu.
ad-dhuhr ma yarkabu, tetapi di sini diartikan dhuhrin nomor 3 ini menurut syarahnya adalah kelebihan kendaraan. Barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, jadi dhuhr punggung, mungkin punggung, kalau dulu kan punggung unta atau punggung kuda yang digunakan untuk kendaraan. Barang siapa yang punya kelebihan kendaraan, fal ya'ud bihi ala man la dhuhra lahu, maka hendaklah ia menolong kepada orang yang tidak punya kendaraan. Wa man kana lahu fadlu zatin, dan barang siapa yang memiliki kelebihan tambahan, fal ya'ud bihi ala man la zata lahu, maka hendaklah ia memberikan, menolong orang yang tidak punya kelebihan perbekalan. Zat itu juga punya makna perbekalan. Dikatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, berbekalah karena sebaik-baik bekal itu takwa. Maka barang siapa yang punya kelebihan perbekalan, hendaklah dia menolong, memberikan kepada orang yang tidak punya kelebihan bekal. Fadzakara min asnafil mali ma dzakarahu, lalu Nabi menyebut beberapa golongan atau beberapa jenis harta yang ia ingin sebutkan, hatta ra'aina, hingga kami tahu, annahu la haqqa li ahadin minna min fadlin, hingga kami tahu bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak punya sedikit pun tambahan atau harta. Jadi ada yang memang pergi itu sama sekali enggak bawa apa-apa. Ini Nabi menceritakan ketika bepergian, ya, ada orang yang di dalam hadis ini dia menoleh ke kiri dan ke kanan, karena barangkali menolehnya itu karena begitu tidak punya apa-apa, ya. Ada yang orang bepergian itu bekalnya itu cupet, ya. Pokoknya yang penting berangkat, urusan guri. Ternyata sampai di tengah jalan memang nggak punya bekal. Tapi ada orang yang bepergian itu bekalnya dompetnya kandel. Nah, maka siapa yang dompetnya kandel itu membantu yang dompetnya tipis. Kandel ning isine mung kertas, ternyata nota. Kalau isinya ATM ternyata nggak ada isinya, kartunya saja yang banyak, apalagi cuma kartu kredit. Karena itu maka di sini yang dikatakan Nabi adalah motivasinya bantuan. Jadi orang yang memiliki kelebihan hendaklah membantu yang kekurangan. Maka sebenarnya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi, orang yang lebih memberikan orang yang kurang. Hadis pertama. Nomor 2. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu arada ayyagzuwa, bahwasanya Rasul mau berangkat berperang, goza yagzu. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, wahai segenap kaum muhajir dan ansor. Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang hijrah di Madinah, wal ansor dan penolong-penolong orang Madinah, menolong orang dari Mekah. Keduanya sahabat, dipanggil dengan istilah muhajirin dan ansor. Inna min ikhwanikum qauman, sesungguhnya di antara saudara kalian itu ada orang, kauman, ada suatu kaum atau orang,
laisa lahum malun, yang dia tidak punya harta, wala asyiratun, tidak pula punya keluarga. Fal yadumma ahadukum ilaihir rajulaini, maka hendaklah menyatu salah seorang kalian kepadanya menjadi dua saudara, awis salah sata atau tiga. Jadi ini awal-awal Nabi hijrah, orang-orang Mekah datang itu kan meninggalkan semuanya, karena dulu itu enggak ada yang bisa dibawa, karena hartanya itu kan tampak yang ada di luar ya, misalnya properti itu ya rumah dan tanah. Dulu enggak ada yang punya ATM, pergi hijrah bawa ATM itu enggak ada. Uangnya itu pun kan masih dalam bentuk emas dan perak, apa yang dia miliki yang bisa dibawa, tapi kebanyakan ditinggal. Maka orang hijrah itu enggak bawa apa-apa. Kata Nabi, di antara kalian ada saudara kalian yang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya harta, juga tidak punya keluarga. Kalau keluarganya muslim dibawa lah, kalau masih kafir ya ditinggalkan. Ada seorang yang terpaksa harus pisah dengan istrinya atau suaminya karena yang satu tidak mau masuk Islam. Seorang bapak pisah dengan anaknya, atau anak pergi meninggalkan semua keluarganya. Ya. Maka kata Nabi, fal yadumma ahadukum ilaihir rajulain, hendaklah berkumpul salah seorang kalian dengan yang lain itu dua orang, awis salah satu atau tiga. Fama li ahadina min dohrin yahmiluhu illa ukbatun ka ukbatin. Dan janganlah seseorang di antara kita itu dia menanggung satu kecuali ikatan dengan ikatan yang lain, yakni ahadihim, salah satu menanggung yang lain. Karena itulah maka waktu Nabi hijrah itu, Bapak Ibu sekalian, bagi yang tidak punya tanah dapat diberi tanah oleh orang-orang Ansor. Yang enggak punya rumah, rumahnya diparuh. Yang enggak punya istri, dikasih. Orang Ansor yang istrinya ada 3, diberikan 1. Udah ya, mana silakan pilih di antara istri saya. Enak sekali suruh milih ya. Kalau istrinya banyak, itu memang di Arab itu enggak ada orang punya istri cuma 1. Ya, karena jumlah perempuan juga banyak. Diberikan, kalau enggak istrinya ya diberi anaknya. Saya hijrah dari Lamongan ke Yogyakarta. Enggak ada yang ngasih itu. Karena bukan hijrah seperti Nabi ini ya. Hijrahnya karena memang di Lamongan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sehingga cari ke Yogyakarta. Tapi waktu Nabi dibagi, makanya dikatakan Ansor. Ansor itu kan para penolong. Jadi memang Muhajirin dan Ansor itu memiliki makna yang sesuai dengan kondisinya. Muhajirin orang yang hijrah karena pergi dari Mekah ke Madinah sepanjang 600 km, sini Jakarta. Ya, ini Jakarta hijrah. Kemudian yang Ansor yang menolongnya, maka oleh Nabi dipersaudarakan. Qala, kemudian Jabir berkata, ini kan artinya Jabir ya. Fadomamtu ilayya snaini aw salasatan. Lalu aku berkumpul dengan diriku 2 atau 3 orang. Maliya illa ukbatun ka ukbati ahadihim min jamali. Dan tidaklah diriku kecuali seperti satu ikatan satu sama lain
dalam saling membutuhkan. Rawahu Abu Dawud. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ajaran yang paling awal ketika di Madinah. Nabi itu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan ajaran berbagi dari orang yang memiliki sesuatu dibagikan kepada yang memilikinya. Tapi sekarang memang tidak mudah ya. Ya memang kalau berbagi sesuatu yang sifatnya bisa dibagi, yang kecil-kecil itu bisa, tapi untuk berbagi yang kayak masa sahabat tidak mudah. Bahkan antara saudara saja seringkali malah berbagi berebut, bukan berbagi malah berebut. Maka ada pertanyaan kemarin, apa hukumnya seseorang tidak mau warisan, Pak, tapi dia berikan kepada saudaranya semua yang membutuhkan, sementara dia merasa cukup. Saya bilang itu ada begitu itu sekarang. Bilang gitu. Ada, kalau ada itulah yang namanya kebaikan. Jadi apakah membagi waris harus sesuai dengan bagian itu? Jadi apakah haram orang yang tidak mau menerima bagian warisan dengan dia memberikan kepada saudaranya karena dia merasa cukup? Tidak. Apa dia tidak terkena ayat yang mengatakan bahwa ini faridhatam minallah, ini bagian dari Allah. Ya. Dan orang yang tidak menerima pembagian dari Allah itu termasuk orang-orang yang dalam ayat itu dikatakan melampaui batas dari hukum Allah. Apa tidak terkena itu? Jadi seharusnya dapat, tapi dia tidak mau. Maka ayat itu harus didudukkan juga dengan ayat yang lain, ya. Bahwa ketika seseorang dia berlaku baik, membantu orang lain, hadis juga banyak sekali menyatakan itu, ya enggak masalah apakah dibagi dulu baru diberikan atau langsung mengatakan saya tidak minta bagiannya, juga boleh saja. Tapi kalau sekarang itu kok ada yang seperti itu, luar biasa. Karena kebutuhan orang terhadap duit itu cukup besar, ya. Kalau bisa itu semuanya masuk ke saya ya. Kalau kok ini malah tidak mau, itu luar biasa. Ada yang mungkin saja ada, dunia ini kan luas, masih ada orang-orang yang sangat baik begitu. Karena dia memang sudah kaya, merasa cukup, lihat adiknya atau kakaknya kurang. Jadi boleh, ya. Dan itu termasuk kebajikan, sedekah. Wa anhu, dan dari Jabir pula, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam yatakhallafu fil maisiri, fil masiri, beda dengan maisir ya. Wa yujzid dha'ifa wa yurtifu wa yad'u lahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fayujzi ini. Dikatakan di sini yasuku fayujzi, ya. Yasuku, pasar. Suk itu pasar. Tapi di sini ini memberikan, ya, bahwa Nabi meninggalkan beberapa kemudahan-kemudahan, fayujzid dha'ifa wa yurtifu wa yad'u lahu, lalu memberikan kepada orang yang lemah, ya,
kemudian ia memberikannya, membagikannya dan memanggilnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik. Inti dari hadis ini adalah menguatkan dari hadis 1 dan 2, yaitu berbagi atau memberikan kelebihan yang kita miliki. Di dalam ayat jelas dikatakan lan tanalul birra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan albir, kebaikan, hingga kalian mau memberikan apa yang kalian sukai. Tuhibbun, maksudnya sukai ini berarti kalau kita memberikan sesuatu harus yang paling kita sukai, bukan itu. Tuhibbun di sini adalah sesuatu yang layak yang kita masih mau menggunakan, bukan karena kita tidak mau baru diberikan orang lain. Itu pun juga baik, tapi bukan bir namanya. Kalau bir itu adalah kebaikan yang kita berikan tapi kita suka. Dan semakin kita butuh, kita suka, kok kita mau berbagi karena orang lain kita anggap butuh atau lebih membutuhkan, padahal kita masih suka dan kita memang membutuhkan pula, itu adalah albir. Bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan Allah walau bihim khososoh, padahal dia sendiri itu sangat membutuhkan, tapi dia justru malah yuksiruna, mengutamakan yang lain. Itu paling atas itu ya. Jadi paling atas itu adalah kita butuh, kita sangat suka, atau bahkan kita mungkin sebenarnya tidak ya karena kita butuh sekali, tapi kita lihat orang lain lebih butuhkan maka kita berikan. Itu seperti kisah dalam peperangan, kalau nggak salah sahabat menceritakan dalam perang Yarmuk kalau nggak salah. Jadi dia itu sudah, karena perang paling depan, saya lupa sahabat itu namanya siapa, yang cerita Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia baru masuk Islam, ya, sahabat ini dia diterima Nabi dengan baik, lalu dia menyatakan, saya akan menghabiskan hidup saya. Kalau saya dulu, sisa saya, waktu umur muda saya banyak saya gunakan untuk memusuhi Islam, maka sisa hidup saya akan saya gunakan lebih baik untuk membela Islam. Maka dihabiskan hidupnya untuk itu. Nah, setelah itu peperangan, dia di depan dan diingatkan, jangan terlalu seru-seru, kuat-kuat, ini musuh dalam keadaan kuat. Jadi dia terus saja maju, akhirnya dia terkena, kemudian dia jatuh. Dan dia itu dalam kisah itu dikatakan mau minum karena dalam kondisi yang sudah parah sehingga dengan bisa kuat lagi. Tapi depannya, pinggirnya dilihat orang Islam lebih butuh, ini diberikan lagi. Butuh lagi, berikan yang lain. Akhirnya apa? Tiga-tiganya tidak minum semua akhirnya, karena yang terakhir pun meninggal juga, yang ini sudah meninggal duluan. Yang dikatakan Allah, dia mengutamakan yang lain. Yu'thirun, ithar istilahnya ya. Ithar itu adalah mengutamakan orang lain. Yang kedua baru albir itu, memberikan sesuatu yang mencintai. Yang terakhir adalah yang penting berguna, wayam naunal maun, itu yang masih berguna, kita nggak suka pun daripada dibuang, sudahlah. Itu urutan yang paling bawah itu. Ya. Jadi mau memberikan orang lain buah itu nunggu busuk dulu dikit lah. Kalau bagus itu iman-iman masih bisa dipakai besok, masukkan kulkas dulu. Wah, ternyata nggak termakan, wah ini gimana ini, nanti keburu busuk betul ini. Udah berikan saja, ternyata sudah tinggal sisa-sisa akhir itu baru diberikan. Nah, ini termasuk kebaikan juga, tetapi
posisinya itu agak di bawah. Tidak termasuk yang tertinggi. Yang tertinggi yang khosoh tadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah bir, kita masih suka yang ketiga. Tapi kalau memberikan yang sudah tidak dimakan lah itu memang kadang-kadang ya penghinaan, dah busuk, mau nggak? Kalau nggak mau buang saja, udah nggak mau. Dia nggak mau malah suruh buangkan. Itu malah tugasnya membuangkan ke sampah kalau itu ya. Bahasanya sih bagus, kalau mau bagus silakan, kalau nggak mau tolong dibuangkan ke sampah saja. Akhirnya ya membuangkan ke sampah, karena memang tidak layak. Tapi kalau maun masih ayam naun al maun ya, itu masih bisa digunakan dan masih bermanfaat. Tapi sekarang begini Pak, tidak bisa kita melihat sesuatu itu dari barang. Sekarang sampah itu juga menjadi sesuatu yang berguna. Kayaknya nggak berguna sampah, tapi bagi pemulung plastik, teman kita Mas Ananto itu dia ke Prancis gara-gara ngurusi sampah. Jadi di masjid itu, masjidnya itu ada namanya sodakoh sampah. Istilahnya hanya sodakoh sampah. Sudah berapa tahun yang lalu itu. Sudah pernah diundang sini belum ya? Belum ya? Brajan sana, Ananto Isworo, staf PP Majelis Tablik. Ya itu ngurusi sampah. Jadi tiap seminggu Bapak Ibu itu udahlah, kalau nggak punya sodakoh, ya sodakoh yang lain punya, tapi sampah itu sodakohkan. Maka di rumah itu ada baik itu ya sampah yang bisa sodakohkan, bukan setiap sampah ke masjid ya. Jadi yang plastik ya, kardus, kertas, ya. Terus kemudian barang-barang yang di rumah, misalnya punya sepeda yang agak rusak-rusak nggak manfaat, kipas angin yang tidak manfaat, ya. Apapun barang-barang yang daripada numpuk di rumah, yang itu kita biasanya kan memang begitu ya, di rumah itu kayaknya nggak dipakai, tapi kalau mau dibuang kok eman-eman, siapa tahu besok. Akhirnya jadi gudang rumah kita itu banyakkan barang yang tidak terpakai. Nah itu oleh dia dibawa ke masjid, dia punya tempat di pinggir masjid itu, tempat itu. Ya. Ternyata dari sampah itu saja, itu bisa menyantuni janda-janda, kok janda sih ya, anak yatim dan janda-jandanya lah. Ya, itu dengan sampah. Sehingga dia masuk, ya termasuk diberikan apresiasi oleh Kementerian Lingkungan, karena bagaimanapun ini kan mengajak masyarakat dan lingkungan jadi bersih ya, dan punya manfaat nilai ekonomi untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, ini termasuk juga padahal kita nggak butuh, sudah sampah itu kan sudah kita mau buang, tetapi ini punya manfaat. Orang yang melakukan punya inisiasi ini lalu teruskan yang lain, termasuk ini adalah sedekah jariyah ini ya, diikuti yang lain terus. Masjid-masjid banyak yang mengundang beliau, tapi ya tidak semuanya orang di masjid itu bisa melakukan, itu butuh kesabaran, butuh waktu ya. Nah ini nanti akan berbagi pada orang lain yang membutuhkan. Ini bagus. Ini contoh saja ya. Contoh ketika kita bisa memberikan barang-barang yang masih berguna, ternyata sampah pun bisa kita pilih berguna. Ada lagi dulu waktu bangun masjid di tempat saya itu, ternyata banyak hasilnya Pak. Hanya apa? Menyisihkan sisa belanja ibu-ibu. Jadi masjid itu ngasih kotak ke rumah-rumah, tiap bulan dibuka. Nggak usah terlalu repot-repot, pokoknya ibu atau bapak punya belanja, habis dari mana itu ada sisa, apa yang kelituk, ada kelitik, apa yang sekesek, dimasukkan di situ. Kalau kita ke masjid itu kan membawa itu, kadang-kadang lupa. Tapi kalau di rumah ada kan enak. Nah, di rumah itu lalu dimasukkan di kotak itu. Ternyata tiap bulan dibuka, itu cukup besar. Dan itu juga bisa untuk, kalau dulu untuk bangun masjid, nah masjid sudah terbangun ya nggak usah untuk bangun masjid, untuk ngurusi masyarakat yang tidak punya. Jadi ada jaringan sosial untuk pengembangan masyarakat. Mungkin ada anak-anak di antara kita yang sekolah kesulitan biayanya,
Bahkan di pandemi ini ada untuk makan juga pekerjaannya mungkin di PHK, kita bisa bantu dikit-dikit. Dari apa? Dari orang-orang yang kelebihan. Ini yang kelebihan dikit-dikit itu. Hanya kelebihan di rumah mungkin 500 apa 1000 dimasukkan. Bayangkan kalau 1000 tiap hari kan sudah satu orang sebulan 30.000. Kalau jamaahnya itu 500, coba hitungkan Pak. 500 kali 30 berapa itu? 15 juta sebulan. Sudah bisa bantu berapa orang itu? Nah, itu baru seratusan, 1000 itu dalam satu orang sehari kalau dia punya kelebihan. 15 juta bayangan. Kalau kita ngambil langsung, sulit itu. Tidak mudah. Jadi kelebihan itu bisa. Jadi banyak cara ya, sampah, ya tadi kelebihan dari belanja, apalagi ya silakanlah mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kebaikan di sini. Nah ini bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah hadis ini sudah kita aplikasikan. Selain yang kita berikan langsung, barangkali di antara kita kan ada bapak ibu yang punya anak asuh, kita berikan, ya. Ada anak-anak mahasiswa kos yang kesulitan. Biasanya makan di tempat kita nggak makan, lama nggak makan, jangan-jangan dia sudah tidak makan lagi. Enggak, misalnya itu, ya itu adalah kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita petik hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekalian, cukup saya kira ya tema ini. Besok kita akan melanjutkan tema berikutnya 170. Babu ma yaqulu idza raqibad dabah lis-safar. Jadi Rafiq tadi itu teman perjalanan berarti yang dimaksud. Ini masih safar ternyata. Bab apa yang dikatakan bila seseorang itu naik kendaraan pada waktu safar. Kita akhiri dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.